Pendeta tua ini menggali kuburan. Saat ia baru memegang tulang belulang, ia tersambar petir hingga tubuhnya terpental ke mobil. Namun pendeta tua tampak tak cedera karena ia baru saja mendapat kekuatan dari makam itu. Keesokan harinya, pendeta tua mulai bisa mengobati warga yang sakit, tentu dengan sejumlah imbalan. Dan benar saja, dengan sebuah doa, pendeta ini bisa menyembuhkan wanita lumpuh. Kekuatan pendeta tua ini mengundang perhatian seorang wanita. Wanita ini meminta agar pendeta tua mengobati anaknya yang sakit. Pendeta tua mendatangi rumah wanita ini. Dan ternyata anak wanita ini sakit karena salah konsumsi makanan. Sang pendeta memegang pasiennya. Remaja ini bernama Kelly. Pendeta merasa kesakitan. Pendeta ini mengatakan bahwa Kelly sama seperti dirinya. Pendeta kembali menyentuh dada Kelly, sehingga ia merasa kesakitan yang luar biasa. Hingga urut lintingannya jatuh ke dada Kelly. Pendeta merasa kesakitan, ia hingga mengompol di celana. Tak lama kemudian, pendeta tua pun tiba-tiba meninggoy. Polisi membawa mayat pendeta, mulai memeriksa Kelly dan ibunya. Ibu Kelly menunjukkan bekas luka di dada Kelly. Luka di dada Kelly karena terbakar terkena urut lintingan milik pendeta. Namun bekas luka di tubuh Kelly menghilang. Ternyata Kelly ini seorang pemuda lemah dan sering dibully remaja di sekitar rumahnya. Bahkan Kelly dimasukkan ke tong sampah oleh sekelompok remaja nakal. Setelah dibully, Kelly pun pergi ke sekolah. Sesampainya di sekolah, lokernya ditulis tulisan bocah sampah. Dan saat menutup lokernya, ia tak sengaja menyenggol Abang Jago. Hingga Kelly bonyok dipukul si Abang Jago. Sepulang sekolah, Kelly memasang aksesoris di sepeda bututnya. Secara tak sengaja, remaja yang bernama Kelly ini melukai jarinya. Tapi dalam hitungan detik, luka di jari Kelly langsung menghilang tanpa bekas. Ia merasa kebingungan atas kejadian ini. Dan saat pergi sekolah, Kelly dibully oleh preman kampung. Preman kampung ini memukulnya. Namun pukulan preman ke tubuh Kelly malah menyakiti preman itu sendiri. Bahkan preman ini nekat memukul Kelly dengan balok, hingga preman merasa kesakitan di kepalanya. Kelly merasa mempunyai kekuatan di tubuhnya. Kelly menunjukkan kekuatan ke ibunya. Dan pada saat di sekolah, Kelly yang terkenal lemah kembali dibully teman sekolahnya. Namun teman Kelly merasakan sakit saat menendang Kelly. Dan pada suatu malam, saat Kelly hendak pulang ke rumah dari rumah temannya, Kelly dikejar oleh para pembuli. Para pembuli mulai bersiap menabrak Kelly. Saat Kelly ditabrak, malah sopir mobil yang menabraklah yang terluka. Dan saat para pembuli keluar mobil, ternyata Kelly masih hidup dan tak terluka sedikit pun. Keesokan harinya, para pembuli mulai merasa kesal dan ingin membalas dendam ke Kelly. Saat malam, ibu Kelly merasa tak enak badan. Kelly pun pergi keluar rumah untuk membeli obat. Para pembuli yang melihat mobil ibu Kelly keluar rumah menduga bahwa ibu Kelly yang pergi, hingga para pembuli bersiap membalas dendam ke Kelly yang mereka duga sedang ada di rumah. Para pembuli mengikatkan rantai ke rumah Kelly, hingga rumah Kelly yang kecil ini pun roboh. Selang gas pun terputus, hingga rumah yang roboh ini dipenuhi gas. Ledakan pun terjadi, hingga ibu Kelly tewas terpanggang. Sesampai di rumah, Kelly mencoba menyelamatkan ibunya. Namun sayangnya tubuh ibunya telah gosong. Kelly dibawa ke rumah sakit. Namun dokter kebingungan karena walau terbakar, Kelly sama sekali tak mengalami luka. Kelly pun memakamkan ibunya. Dengan sedih, Kelly mendengarkan cerita dari polisi yang menyelidiki kasus ini, bahwa kasus ini bukanlah kecelakaan, tapi ada orang yang sengaja membakar rumah Kelly. Kelly pun menjadi sangat emosi, dan Kelly tahu siapa pelakunya. Lanjut part 3 ya guys. Pemuda ini mengambil baju dan mengikat baju itu di lehernya. Tiba-tiba seorang pemuda di sungai tercekik hingga tenggelam. Pemuda yang bernama Kelly terus mencekik lehernya, hingga pemuda yang sering membuli Kelly tewas di sungai. Kelly mampu melukai orang hanya menggunakan barang milik orang tersebut. Kelly menjelaskan bahwa ia yang telah membunuh pemuda di sungai karena mereka telah membakar rumah Kelly. Kelly langsung pergi meninggalkan lokasi karena ada polisi yang datang. Keesokan harinya, para siswa ini sedang belajar di lab kimia. Kelly yang dendam kepada teman sekolah yang sering membulinya menjadi emosi karena teman-teman sekolah Kelly ini telah merusak rumah dan membakar ibunya. Sempat terjadi cekcok antara Kelly dan teman sekolahnya, hingga salah satu siswa yang sering membuli Kelly menyiram zat kimia ke wajah Kelly. Namun bukannya Kelly yang wajahnya rusak, malah siswa pembuli ini wajahnya hangus terbakar. Polisi pun datang, Kelly langsung pergi. Sementara itu, polisi yang menyelidiki kasus kematian ibu Kelly mulai mendatangi orang tua para pembuli karena polisi curiga kematian ibu Kelly karena kelakuan para siswa yang sering membuli Kelly. Kelly yang kesal dan dendam karena rumahnya dirusak dan dibakar oleh teman yang sering membulinya, mulai mengambil salah satu kaos kaki pembuli. Kelly mendatangi para pembuli. Kelly pun mengebor kakinya, hingga pembuli yang merupakan pemilik kaos kaki merasa kesakitan. Ayah teman Kelly pun emosi. Pria kaya ini menembak kepala Kelly. Lagi-lagi Kelly tak terluka.
Namun sang ayahlah yang tewas karena luka tembakan di kepala. Polisi pun membujuk Kelly agar ia melepaskan kesaktiannya karena sangat membahayakan. Namun Kelly tak mau melepaskan kesaktiannya karena ia tak mau menjadi Kelly yang lemah dan sering dibully. Karena dibujuk oleh pacarnya yang bernama Dominic, akhirnya Kelly bersedia melepaskan kesaktiannya. Kelly pun melakukan upacara di makam pendeta yang memberinya kekuatan guna melepaskan kesaktiannya. Namun di saat itu, tiba-tiba polisi datang. Kelly langsung melarikan diri. Kelly masuk ke makam pendeta dan pacar Kelly tewas. Kelly pun hilang kekuatannya hingga Kelly tewas. Dan saat ambulan membawa jasad Kelly dan pacarnya ke rumah sakit, tiba-tiba Dominic pacar Kelly bangkit dari kematian. Ternyata Dominic mewarisi kekuatan Kelly yang telah tewas. Film pun usai. Sampai jumpa di film selanjutnya.